Umroh. Wah ini ya pinter juga nyari dalilnya itu ya. Padahal mungkin alasannya ngeles aja tuh, nggak mau berbanyak umroh lagi gitu. Jadi itu pertama bangun di Kuba sampai di Madinah, di jantung kotanya Madinah. Nabi kagak mikirin dulu rumahnya, masya Allah. Nabi langsung cari sebidang tanah, punya anak yatim, dibebaskan sama Nabi, dibeli sama Nabi. Di situ dibangun masjid lagi yang pertama, yang tidak kalah indahnya yang sekarang kita sebut dengan Masjid Nabawi. Sementara Nabi numpang tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya Allah, numpang tinggal dulu pertama, baru kemudian bangun. Ya, rumah Nabi di samping masjid. Jadi makanya prioritas pembangunan ini kalau masjid itu udah cocok betul. Makanya banyak perumahan ini kadang-kadang saya masih melihat masih belum prioritas soal masjid, betul nggak? Banyak perumahan yang kalau dia clover atau apapun namanya, kalau bangun rumah kira-kira yang dibangun rumahnya dulu apa masjidnya dulu? Banyak kan rumahnya dulu, betul nggak? Jarang, apalagi masjid ditaruh di tengah-tengah. Ya, paling kemudian clover tuh dikasih dan ntar kalau ada tanah, kalau ada, ya kasus-kasusnya dikasih dah tuh. Ya, banyak kan dikasih di paling pojok masjidnya. Kalau nggak pinggir kali, betul ya? Yang dikit lagi mau longsor, gitu ya. Ini kan masalah kenyataan. Padahal kalau kita ikut Nabi, masya Allah, masjid dulu pertama, yang lain insya Allah akan jadi tambah. Yang kedua, masjid prioritas untuk kita ziarahi, kita kunjungi, kita datangin itu masjid. Ya, makanya kata Nabi, sholat di masjid, di musola jamaah, apalagi buat bapak-bapak. Kalau ibu-ibu enggak ya, ibu rukhsah. Malah lebih bagus sholatnya di rumah. Bapak-bapak kagak ada cerita, sholatnya kudu di musola dan di masjid. Ya, sampai ada orang begitu panduk tuh, ya nyinggung lari 5.000 meter kuat, ya. Ke musola 100 meter kagak kuat. Ya, banyak tuh singgungannya, masya Allah tuh. Ya. Apa perlu nunggu digotong dulu ke musola baru masuk? Apa perlu dibawa dulu, digotong-gotong dulu ke masjid baru masuk? Iya kan? Jadi selama itu kagak pernah ke masjid, sekali masuk ya almarhum, ya Allah. Itu namanya juga prioritas kunjungan kita, masjid musola. Jadi rumah kedua. Ya, orang yang sholat jamaahnya rajin, insya Allah hidupnya bahagia, amin. Bercahaya. Bagaimana dia bercahaya? Dia dari rumah, dia jalan. Setiap langkah Allah kasih kebaikan. Satu langkah. Sambil jalan, dia baca tuh doa yang disunahkan Nabi. Allahumma alli nura wa fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa fi amami nura wa fi khalfi nura. Itu doa melangkahkan kaki ke masjid. Makanya rumahnya rada jauh dari masjid, dia tetap bersyukur karena doanya lebih. Jadi prioritas masjid dikunjungi. Ya, tidak terkecuali kalau bapak ibu lagi safar, bepergian. Safar bepergian, tempat mampir yang paling berkah adalah masjid. Kan gitu ya? Ya, jadi kita udah capek jalan nih, ayo cari tempat di mana ya, masjid. Kalau menentukan tempat transit mampir di masjid, tetap jaga adab-adabnya. Itu sama saja kita mampir di rumah Allah. Ya, kan biasanya tentunya kalau mampir tuh kadang-kadang yang paling tujuan utama ngapain? Pengen kencing, betul. Apa dong pengen pipis nih? Ya, dari masjid dah, dari masjid kira pengen pipis. Gak apa-apa, tapi pakai adabnya. Mampir di masjid, silakan numpang pipis, silakan lain-lain ya. Cuma habis itu, karena itu masjid, adabnya tetap kita sambung dengan amalan wudu. Ya, kan toilet masjid bukan toilet terminal, betul? Ya, habis kita ke toilet, kemudian kita ambil. Ya, mau sholat kayak, mau enggak kayak, mungkin misalnya syukur-syukur bagus pas waktu sholat dulu di masjid itu untuk ya. Habis itu kita keluar tinggalin masjid, ada kotak amal, masukin enggak? Masukin. Ya, berapa masukinnya?
aku masukin aku. Ya, kalau masukin ke kotak amal masjid, udah kencing di situ, udah air di situ, masukin 2.000, butuh kasiran banget dah. Ya, toilet masjid disampai dengan toilet umum terminal, jangan 2.000, sian, masukin, paling kecil berapa? 10.000, betul? Itu, apalagi itu buat rumah Allah. Kan kalau orang banyak yang infak, orang numpang situ, pasti kan nanti DKN-nya tentu dari uang itu buat bersihin toilet, betul ya? Toiletnya jadi bersih, ya. Kadang-kadang nih ada yang buat kenapa ada masjid tertentu kagak pakai petunjuk pada di mana toiletnya, kadang kagak pakai dinah lagi Pak Ustad, ya. Diindus dari jauh aja udah ketahuan di mana toiletnya katanya. Kan sampai juga. Yang ketiga, masjid menjadi tempat yang selalu buat kita itu, ya, kita jadikan sebagai tempat kegiatan kita, tempat untuk zikir, tempat untuk thalabul ilmi dan sebagainya. Nah, jadi itulah semua masjid-masjid yang disebutkan dalam Islamiyat, hikmahnya buat kita demikian, ya. Dan yang terakhir adalah Allah berkahi semua sekeliling yang ada di Masjidil Aqsa tempat Islamiyat Nabi dengan alladzi barakna haulahu min ayat-ayat kami. Jadi Allah sebutkan dalam ayat tersebut, ayat-ayat kami itu dua. Ada ayat-ayat kauliyah, ada ayat-ayat kauniyah. Kalau ayat-ayat kauniyah yang menyangkut tentang keagungan Allah. Jadi udah pasti Nabi diperlihatkan keagungan Allah, perjalanan Isra Mi'raj, ya, apalagi sampai naik ke Sidratul. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya buat kita adalah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Al-Quran. Karena itu hikmah Isra Mi'raj buat kita tentu salah satunya adalah diingatkan agar kita tidak lepas dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya supaya kita tidak lepas dari ayat-ayat Al-Quran? Ya, kita harus ikuti perintah Nabi. Ya. Kata Nabi dalam hadisnya, bacalah Quran, tingkatkan terus bacaannya, baca dengan tartil. Kenapa Nabi suruh ini? Ya, karena kata Nabi, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena nanti kedudukan kamu di akhirat, kata Nabi, itu tergantung ayat terakhir apa yang kau baca sehari-hari dari Al-Quran. Ya. Ini aja ujian buat kita nih, soal interaksi sama Al-Quran kita masih jauh, betul? Ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu tanya, saya minta jawab jujur ya. Kira-kira banyakan pegang Quran apa banyakan pegang gadget? Banyakan buka Quran apa banyakan buka gadget? Gadget tuh kan. Dan jujur beda, pada beda. Kita nggak bisa lepas, betul. Karena itu penting buat komunikasi. Tapi komunikasi sama Allah dengan tilawatul Quran harus dibela-belain juga. Bapak Ibu punya waktu 24 jam, banyak nggak? Allah cuma minta paling setengah jam, betul. Kalau baca Qurannya tartil lancar, tadi saya sebelum berangkat pada subuh juga alhamdulillah baca Quran. Ya, itu kalau lancar setengah juz cuma 15 menit. 15 menit pada subuh, nanti 15 menit lagi pada maghrib. Sesuai dengan doa kita kan, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan lama. Oleh karena itu, ya, makanya baca Quran harus kita bela-belain. Karena itu akan memberikan syafaat buat kita sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup ceramah saya yang terakhir, saya mohon doanya karena sekarang sedang mengelola pesantren bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran di Kecamatan Tenjolaya, Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah santrinya baru 12. Yang udah hafal 30 juz ada, 15 juz juga ada, 8 juz ada, 7 juz ada. Alhamdulillah. Ya, itu anak-anak sekarang hafal Qurannya cepat-cepat. Kenapa? Karena anak sekarang ini alhamdulillah berarti vitaminnya, proteinnya bagus-bagus. Nah kita yang bapak-bapak udah tua, orang lama ini hafal Qurannya sangat kobel ya. Ya, hafal 3 hilang 2, hafal 2 hilang 1, hafal 1 habis semuanya dah. Gitu. Karena memang faktor nutrisi protein beda.
Ini hadis. Anak sekarang cepet nyimpennya nih. Alhamdulillah mungkin makanannya lebih enak. Kalau generasi kita mungkin dulu ya kita istilahnya makan daging ayamnya jarang-jarang. Ya, makan ayam harta kita untuk beasiswa buat para penghafal Quran. Kan gitu. Ya, ambil hadis Nabi, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan orang untuk berjuang, sama dia dicatat juga sebagai orang yang berjuang. Kita sih beasiswa para penghafal Quran. Insya Allah rezeki kita berkah. Kita taruh di langit, kita simpan di langit. Buat apa? Buat beasiswa para penghafal. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selama yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Untuk itu saya cukupkan sekalian, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim atas tausiah yang diberikan kepada kita semua. Semoga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah.